selamat pagi anak-anak. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini atau masuk semua? Oh, masuk semua ya hari ini. Oke, hari ini masuk semua. Bagus ya. Oke, udah siap belajar hari ini? Dari jawaban yang ibu dengar kayaknya belum siap ya. Kayaknya tuh jawabannya ada yang lesu, ada yang ngantuk, ada yang juga lapar. Tadi sebelum berangkat ke sekolah udah sarapan belum? Belum. Nah, itulah harusnya itu sebelum ke sekolah itu kita wajib sarapan dulu ya. Biar nanti otak kita ini dapat berpikir dengan lancar. Oke, karena belum semangat kita yel-yel dulu. Yel-yelnya seperti biasa ya. Oke. Tepuk belajar. Aku siap. Tidak bicara. Siap belajar. Siap. Oke, tangannya siap di atas meja. Oke. Semua bukunya, buku tulis, buku fokusnya dipersiapkan di atas mejanya. Oke. Kemudian diperhatikan di bawah lacinya, di samping kiri kanannya itu ada sampah atau tidak. Oke, kalau masih ada sampah dirapikan terlebih dahulu ya. Kita harus belajar dalam keadaan kelas yang bersih, oke? Oke, udah dibersihkan? Oke, udah ya. Sebelumnya ibu ingin bertanya ya. Kira-kira ada yang masih inget gak minggu kemarin kita itu udah belajar tentang apa? Lupa. Nah, itulah harusnya itu setiap kita belajar itu jangan dilupakan ya. Itu harus diingat. Oke, minggu kemarin itu kita udah belajar tentang sumber energi air. Nah, hari ini kita itu belajar materi baru, yaitu kita belajar tentang sumber energi angin. Oke, hari ini kita itu belajar subtema 1 pembelajaran ketiga. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya kita akan mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga jadi mengetahui tentang menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi. Oke, nah kegiatan kita hari ini itu nanti ada yang namanya kerja kelompok. Oke. Sekarang perhatikan benda yang di tangan ibu. Oke, tahu ini benda apa? Iya, benar sekali. Ini adalah kincir angin. Oke, nah bagaimana sih kincir angin ini dapat berputar? Ada yang tahu? Iya, benar. Kincir angin ini dapat berputar karena adanya angin. Oke, apa sih itu angin? Oke, ada yang tahu apa itu angin? Oke. Iya, jadi angin itu adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Oke, paham sampai sini? Oke, nah sekarang ibu ingin bertanya lagi ya. Kira-kira selain untuk menggerakkan kincir angin ini, apa aja sih manfaat energi angin di kehidupan sehari-hari kita yang kalian ketahui? Ayo coba jawab aja ya, nggak usah malu-malu. Salah benarnya itu belakangan, yang penting kita berani menjawab. Oke, jadi apa aja tadi? Bermain layang-layang, oke benar. Apalagi? Untuk menjemur pakaian, oke bisa. Oke, untuk kena angin ya. Oke, rata-rata jawabannya sudah benar ya. Rata-rata itu pinter menjawab. Oke, jadi manfaat angin di kehidupan kita sehari-hari ini itu sangat banyak ya. Oke, salah satunya berperan menggerakkan awan sehingga turunnya hujan. Oke, contohnya pasti kalian pernah melihat kan, misalnya ya, ada awan mendung gelap di sebelah sana, kemudian tiba-tiba dalam beberapa menit itu awan mendungnya udah ada di atas rumah kita, kemudian tiba-tiba turun hujan. Nah, itulah yang dinamakan dengan awan itu digerakkan oleh angin. Oke, selanjutnya yaitu
membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Oke, contohnya bayangkan, misalkan di ruangan kelas kita ini ya, pintunya itu ditutup, jendelanya juga ditutup. Nah, apa yang terjadi? Di kelas akan panas. Oke, nah karena panas kita buka pintunya. Nah, dalam beberapa menit perlahan-lahan kelas kita ini akan menjadi lebih sejuk. Karena apa? Karena adanya angin yang masuk dari pintu. Oke, selanjutnya membantu proses penyebaran biji atau serbuk sari tumbuhan. Oke, nah jadi sebenarnya manfaat angin ini bukan hanya untuk kita manusia ya, tapi juga itu berguna untuk hewan-hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Oke, nah kemudian menggerakkan benda-benda. Nah, menggerakkan benda-benda tadi itu seperti kincir angin tadi ini ya. Oke, selain kincir angin, menggerakkan apa lagi coba? Menggerakkan perahu layar. Oke, nah biasanya yang cowok itu kan pasti sering main kan? Main yang namanya layang-layang. Nah, itu juga digerakkan oleh angin. Kalau tidak ada angin, bisa nggak main layang-layang? Nggak bisa kan? Nah, itulah namanya manfaat energi angin. Oke, selanjutnya angin darat dan angin laut. Angin darat dimanfaatkan para nelayan untuk menangkap ikan di laut, kemudian angin laut dimanfaatkan para nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. Oke, jadi angin ini juga sangatlah bermanfaat bagi para nelayan ya. Oke, nelayan itu butuh angin untuk pergi ke laut, kemudian nelayan itu juga butuh angin untuk kembali dari laut. Kalau tidak ada angin, nelayan tidak bisa mencari ikan. Oke, terakhir sebagai sumber energi listrik. Oke, nah tadi kincir angin ini dapat bergerak karena adanya angin. Nah, ketika kincir angin ini bergerak, terjadi yang namanya perubahan energi. Nah, perubahan energi apa? Ada yang tahu? Perubahan energi angin. Oke, nah sekarang coba perhatikan gambar kincir angin yang Ibu tampilkan. Oke, perhatikan. Nah, ini adalah bentuk gambar kincir angin dalam bentuknya raksasa dan dalam jumlah yang banyak. Nah, kira-kira terjadi perubahan energi juga nggak terhadap kincir angin yang besar ini? Terjadi. Nah, perubahan energi seperti apa? Nah, perubahan energinya yaitu perubahan energi angin menjadi energi gerak, kemudian menjadi energi listrik. Nah, kenapa bisa menjadi energi listrik, Bu? Oke, nah, kenapa bisa? Karena ketika kincir anginnya bergerak, ya, terjadi energi gerak pada kincir, sehingga kincir angin ini dapat menggerakkan suatu generator dalam jumlah yang besar dan banyak, sehingga menghasilkan suatu energi listrik dan bisa menjadi sumber energi listrik. Nah, kincir angin inilah yang dinamakan dengan PLTB. Tahu kepanjangan PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Oke. Nah, inilah tadi ya yang termasuk dengan manfaat angin, yaitu sebagai sumber energi listrik. Oke, sampai sini paham tentang perubahan energi? Oke, bagus. Berarti semuanya sudah paham. Oke. Selanjutnya kita kerja kelompok ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok besar. Ibu bagi sesuai bangkunya ya, biar tidak bingung. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Nah, tugasnya adalah kita mencoba membuat kincir angin dari kertas. Oke, nah tujuan percobaannya untuk membuktikan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir angin. Silakan duduk di bersama kelompoknya masing-masing ya, tanpa ribut. Oke. Nah kalau sudah duduk, sekarang persiapkan alat dan bahan untuk membuat kincir angin. Oke, minggu pertemuan kemarin udah Ibu ingatkan ya untuk membawa alat dan bahan. Nah, sekarang dipersiapkan semuanya di atas meja, oke? Oke, alat dan bahannya lengkap semua. Oke, bagus ya. Nah, langkah kerjanya. Oke. Langkah kerjanya itu
kita buka bukunya masing-masing, itu ada di halaman 20, oke? Nah, di situ ada langkah kerja membuat kincir angin. Kalau di sini sih hanya ada 5 langkah, oke. Nah, sekarang kalian buat ya masing-masing kelompok, oke. Satu kelompok itu cukup membuat satu kincir angin saja ya, oke. Silahkan dimulai, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk membuat kincir angin. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa bertanya kepada Ibu ya, oke? Silahkan dimulai. Oke anak-anak, waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Ayo coba, udah selesai belum membuat kincir anginnya? Oke, Ibu hitung dari 5 ya, sampai mundur. Nanti kincir anginnya langsung diangkat ke atas, oke? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat kincir anginnya. Oke, berarti semuanya udah jadi ya, udah ada 4 kincir angin. Nah, sekarang silahkan dikemaskan dulu ya yang di atas mejanya itu, yang sampah-sampah habis kita membuat kincir. Alat dan bahannya disimpan dulu. Yang di atas meja itu hanya kincir angin, oke? Kemaskan dulu ya. Oke, Ibu minta coba perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Silahkan uji coba kincir angin yang udah kalian buat. Oke, masing-masing kelompok itu satu aja ya. Oke, nah kalian uji coba di depan kipas angin ya. Kalian uji coba seperti ini. Nah, kalian uji coba apakah kincir angin kalian dapat berputar atau tidak dapat berputar. Oke, nah dicoba seperti ini ya. Oke, nah untuk teman-teman kelompok yang lainnya itu selama temennya melakukan uji coba, kalian perhatikan juga ya, kenapa sih kincir anginnya itu bisa berputar. Nah, apa sih yang menyebabkan kincir anginnya itu dapat berputar. Kemudian kalaupun berputar, apakah berputarnya itu laju atau hanya pelan? Oke, nah kalian analisis. Oke, silahkan kalian uji coba. Oke, udah kalian uji coba kincir anginnya. Oke, sekarang selanjutnya yaitu menuliskan laporan kegiatan percobaan. Nah, di sini Ibu bagikan lembar laporan kegiatan percobaan. Yang kalian isi ya, yang pertama, tuliskan nama anggota kelompok dulu, kemudian kelasnya, tanggal percobaan hari ini, tanggal berapa? Tanggal 7 Juli 2021. Oke, nah, nama percobaannya, nama percobaan kita tadi apa? Itu mencoba membuat kincir angin dari kertas. Oke, nah, tujuan percobaannya. Kemudian kalian isi alat-alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kalian bawa itu apa saja ya? Nah, itu kalian tulis di sini. Kemudian langkah kerjanya. Langkah kerja kalian tadi membuat kincir angin. Kemudian hasil percobaan. Nah, hasil percobaan tadi yang kalian uji coba, kincir angin yang kalian buat di depan kipas. Itu hasil percobaannya. Kemudian barulah kalian buat kesimpulan. Oke, sampai sini paham? Oke, nah ini Ibu bagikan ya. Nah, sekarang selamat mengerjakan. Waktunya sudah habis. Oke, kelompok siapa yang udah selesai duluan laporan kegiatan percobaannya? Kelompoknya Alda. Oke, coba kelompoknya Alda, Ibu minta ya perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan atau membacakan laporan kegiatan percobaannya di depan ya. Oke, silakan. Oke anak-anak, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Alda ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama nama percobaan. Nah, nama percobaan kita itu mencoba membuat kincir angin dari kertas. Tujuan percobaan yaitu membuktikan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir. Kemudian hasil percobaan. Nah, hasil percobaannya itu tergantung dari kelompok kalian masing-masing. Tadi kan Ibu sudah suruh untuk uji coba kincir angin kalian di depan kipas. Nah, dari itu kalian bisa menyimpulkan kalau kincir angin kalian itu dapat bergerak, maka maka energi angin dapat menggerakkan kincir. Oke, nah semakin kuat anginnya, semakin kuat juga kincir dapat berputar. Oke, nah kesimpulannya.
Jadi, kesimpulan percobaan kita hari ini yaitu bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir angin. Nah, ketika kincir angin bergerak, terjadi yang namanya perubahan energi, yaitu perubahan energi angin menjadi energi gerak. Oke, sampai sini paham? Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang Ibu ingin tanya lagi. Dari pertama kita belajar tadi, apa aja yang udah kita pelajari? Kita udah belajar tentang angin, kemudian manfaat angin, kemudian belajar yang terakhir tadi kita perubahan energi, kemudian kita mencoba membuat kincir angin dari kertas. Oke, nah sekarang terakhir karena waktunya sudah mau habis, Ibu membagikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi IPA, di sini soalnya itu pilihan ganda ya, hanya 5 soal. Kalian kerjakan ya. Oke, ketua kelas tolong dibagikan. Oke, nah. Kalian kerjakan soal evaluasinya, langsung saja silang di kertasnya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, silahkan mengerjakan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silahkan kertasnya dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong taruh di meja ibu ya. Tahu meja ibu kan? Oke, nah. Oke anak-anak, kemaskan bukunya, kemaskan ya. Silakan dirapikan dalam posisi siap, oke? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang energi listrik ya. Hari ini kita udah belajar tentang energi angin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita udah belajar materi baru ya, lanjutan yaitu energi listrik. Jadi di rumah itu nanti baca-baca dulu ya bukunya sebelum ke sekolah, biar nanti pas di sekolah itu udah ada pandangan, oke? Oke, nah sekarang kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, oke? Oke, terima kasih ya anak-anak. Selamat pagi.